Kita semua tahu kan, kalau setiap hari di sekolah itu pasti ada aja makanan yang terbuang. Nah, kita sering banget dengar soal masalah sisa makanan ini. Tapi, gimana kalau cerita yang selama ini kita tahu itu belum lengkap? Ternyata ada perspektif yang luar biasa mengejutkan, yang sering banget kita lewatkan. Coba lihat angka ini. 96.000 ton. Ini adalah jumlah makanan dalam ton yang dibuang oleh sekolah-sekolah di Inggris setiap tahunnya. 96.000 ton. Wow. Itu angka yang besar banget. Dan selama ini kita selalu berusaha mencari tahu, ini salahnya di mana sih? Biasanya kan pikiran kita langsung tertuju ke satu hal, oh ini pasti karena anak-anaknya yang picky eater, yang pemilih. Atau ya menu makan siangnya aja yang nggak menarik. Kedengarannya logis kan? Dan itulah anggapan yang selama ini kita pegang. Nah, pertanyaan ini mengubah segalanya. Gimana kalau solusi masalah ini tuh bukan datang dari ahli gizi atau kepala sekolah, tapi justru dari mereka yang setiap hari ada di sana? Ya, siapa lagi kalau bukan anak-anak itu sendiri? Oke, sekarang yuk kita bedah lebih dalam masalah 96.000 ton ini. Kita mulai dari kacamata orang dewasa dulu ya, dari anggapan-anggapan yang sudah umum. Selama bertahun-tahun, kalau kita bicara soal sisa makanan di sekolah, tersangkanya ya itu-itu lagi. Kalau bukan makanannya yang katanya nggak enak, ya anaknya yang dibilang rewel. Atau ya udah, salahin aja jadwal sekolahnya yang kurang pas. Nah, karena diagnosisnya kayak gitu, solusinya ya bisa ditebak. Semuanya datang dari atas ke bawah. Menunya diubah, porsinya disesuaikan, pelajaran gizi ditambah, bahkan sampai jadwal sekolah pun dirombak. Semua ini sudah pernah dicoba. Coba deh perhatikan polanya. Semua pendekatan tadi itu seolah-olah melihat anak-anak sebagai objek. Sesuatu yang perlu diatur, perlu diperbaiki. Mereka bukan pihak yang diajak diskusi, tapi cuma pihak yang harus mengikuti aturan. Disinilah ceritanya jadi beda banget. Ada sebuah studi yang melakukan hal yang sebenarnya sederhana, tapi ternyata radikal. Mereka bertanya langsung kepada anak-anak. Para peneliti ini memutuskan untuk nggak lagi melihat anak-anak sebagai pemilih makanan yang pasif, tapi sebagai konsumen aktif. Maksudnya apa? Maksudnya, anak-anak ini diakui punya suara, punya ide-ide cemerlang, dan mampu memberikan solusi-solusi kreatif mereka sendiri. Jadi, apa yang para peneliti temukan setelah bertanya ke mereka? Nah, siap-siap kaget ya, karena perspektif anak-anak ini ternyata jauh lebih dalam dan canggih dari yang pernah kita bayangkan. Lihat foto ini. Ini bukan foto biasa. Ini diambil langsung oleh seorang anak bernama Irene, salah satu peserta studi. Ini adalah apa yang mereka lihat setiap hari. Ini bukan cuma tumpukan sampah, tapi sebuah pemandangan yang memicu perasaan mereka. Dengerin deh pengakuan Irene. Dia nggak cuma bilang sedih, tapi otaknya langsung bekerja mencari solusi. Mungkin kita bisa mengambil lebih sedikit dari bar salad. Ini bukan lagi sekedar keluhan, ini udah level analisis, luar biasa. Pemahaman mereka itu ternyata berlapis-lapis loh, bukan cuma soal nggak enak, mereka mikirin dampaknya secara pribadi, kayak rasa bersalah, terus dampak sosial, seperti dimarahi atau bahkan diejek teman. Dan yang lebih hebat lagi, mereka juga sadar akan dampak lingkungan, seperti polusi. Dan kutipan dari Carl ini, ngena banget. Ini bukti nyata tekanan sosial yang mereka hadapi. Oh, saya punya julukan, si celana serakah. Ini bukan lagi soal makanan kan? Ini sudah menyangkut identitas dan perasaan mereka di lingkungan sekolah. Dua gambar ini dengan jelas menunjukkan kontras emosi mereka. Sampah di sekolah itu bikin mereka sedih, merasa ada yang hilang. Tapi sebaliknya, kegiatan proaktif seperti daur ulang di rumah itu bikin mereka merasa senang dan merasa jadi bagian dari solusi. Satunya masalah, satunya lagi harapan. Oke. Jadi jelas ya, anak-anak ini paham banget masalahnya. Terus, apa dong solusi dari mereka? Nah, ini dia bagian yang paling bikin kita tercengang. Lihat perbandingan ini. Solusi orang dewasa itu fokusnya mengubah hal-hal di luar diri anak. Tapi solusi dari anak-anak justru sebaliknya. Fokus mereka itu ke dalam, mengubah perilaku, lewat kontrol diri, saling dukung antar teman, dan rasa tanggung jawab bersama. Mereka bahkan punya rencana 4 langkah yang melibatkan semua pihak. Tapi perhatikan, apa yang mereka tempatkan di nomor 1? Regulasi diri. Bagi mereka, perubahan itu dimulai dari diri sendiri, bukan dari aturan yang dibuatkan oleh orang lain. Dan dengarkan kata-kata dari Vishen ini, cerdas banget. Dia sadar kalau mengambil terlalu banyak itu boros, tapi dia juga berpikir kalau mengambil terlalu sedikit pun sama saja, nanti makanannya terbuang juga. Ini pemahaman soal efisiensi yang sangat mendalam kan?
Jadi, semua ini membawa kita kemana? Ke satu kesimpulan besar. Kita harus sepenuhnya mengubah cara pandang kita. Anak-anak itu bukan masalahnya. Mereka adalah mitra kita. Inilah kesimpulan utamanya. Penelitian ini dengan jelas menunjukkan kalau anak-anak itu bukan penyebab utama dari masalah sisa makanan. Mitos yang selama ini kita percaya ternyata keliru. Justru sebaliknya, mereka adalah sumber daya kita yang paling berharga. Mereka adalah mitra yang punya ide, punya motivasi, tapi selama ini suaranya belum kita dengarkan. Mereka adalah kunci untuk benar-benar menyelesaikan masalah ini. Dan ini bukan cuma interpretasi loh, ini adalah kutipan langsung dari kesimpulan para peneliti itu sendiri. Mereka mengakui bahwa anak-anak punya pemahaman mendalam dan bisa memberikan saran-saran yang solutif. Jadi, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting. Kalau untuk urusan sisa makanan saja, mereka bisa sebijak ini, coba bayangkan di area-area lain. Di mana lagi ya, kita selama ini tanpa sadar telah meremehkan suara dan ide-ide cemerlang mereka. Mungkin sudah saatnya kita lebih sering berhenti sejenak dan bertanya pada mereka,